Selamat pagi buat kelas 12 BDP. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, pagi ini kita kembali akan belajar. Bapak mengulangi materi dan juga akan memberikan topik tentang kesehatan. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak berharap kamu mengisi absensi terlebih dahulu sebelum kita belajar untuk persiapan daripada kuis ya. Baik, Bapak akan kembali mengingatkan agar kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Topik kita kali ini, protokol kesehatan COVID-19 masih sering salah diterapkan. Protokol kesehatan COVID-19 yang utama adalah menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir, serta menggunakan masker. Nah, nyatanya masih ada banyak orang yang salah menggunakan masker. Kesalahan dalam menggunakan masker yang pertama, masker longgar. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan masker yang longgar. Jika dipakai seperti itu, virus corona tetap bisa masuk. Pakailah masker dengan ukuran yang tepat dan bisa menutup hidung dan mulut secara sempurna. Yang kedua, melepas masker. Jika Anda melepaskan masker, sama saja dengan tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan benar. Tetap gunakan masker saat bicara dengan orang lain, meski Anda mengenal baik lawan bicara. Kesalahan berikutnya adalah menurunkan masker sampai ke bawah dagu. WHO juga mengingatkan bahwa masker tidak boleh dipakai dan diturunkan sampai ke bawah dagu. Saat berada di tempat umum, Anda tidak tahu apakah ada virus corona yang menempel pada area bawah dagu. Jika Anda menurunkan masker sampai ke area itu dan menggunakan kembali, dikhawatirkan ada virus corona yang Anda hirup. Jika Anda memang harus melepaskan masker, lebih baik lepaskan masker tersebut dan masukkan ke wadah steril agar bisa dipakai lagi. Selain 3 kesalahan memakai masker sebagai penerapan protokol kesehatan COVID-19, WHO mengingatkan agar masker tidak dipakai secara bergantian dengan orang lain. Selain itu, cucilah masker kain setiap hari. Gantilah masker yang basah atau lembab dengan masker yang lain. Mencari bahan kain yang nyaman juga penting agar Anda bisa betah menggunakan. Demikian untuk topik kesehatan. Bapak kembali mengulang materi tentang perencanaan produk massal. Produk massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir. Produksi massal adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Perencanaan produksi yang tepat, bagaimana caranya? Perencanaan produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen perusahaan. Dengan melakukan perencanaan yang tepat pada proses produksi, maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan kurang mampu melakukan perencanaan produksi dengan baik, maka akan menimbulkan suatu keterlambatan supply dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi tinggi. Dalam melakukan perencanaan produksi, sebaiknya dilakukan berdasarkan analisa dari permintaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Hal itu untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara produk yang diminta di pasar dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Baik, demikian pengulangan materi.
Nanti kamu akan mengerjakan kuis. Kuis itu topiknya tentang perencanaan produksi massal dan juga topik kesehatan yang baru Bapak sampaikan. Mohon juga Bapak dibantu untuk mengingatkan teman-teman kalian yang belum aktif. Yang di Google Classroom itu ada 15 orang, tetapi yang aktif itu sekitar 5 atau 6 orang. Jadi, Bapak menganggap yang aktif itu yang pertama adalah yang mengisi absensi. Jadi kamu harus mengisi absensi atau daftar hadir setiap hari. Dan yang kedua tentunya yang ada nilainya adalah yang mengirimkan tugas di Google Classroom. Ingat ya, di Google Classroom. Agar apa? Agar datanya bisa tersimpan sampai pada akhir semester. Baik, demikianlah materi Bapak dan pengumuman yang Bapak berikan kepada kalian. Selamat pagi.